Sobat foto, apa kabar? Mungkin kita sering mendengar banyak yang bertanya apakah mungkin untuk menghasilkan foto berkualitas profesional menggunakan handphone. Kali ini kita akan bahas tips dan trik memotret dengan menggunakan handphone secara maksimal. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi keuntungan memotret dengan handphone. Yang pertama, karena ukurannya yang kecil sehingga mudah masuk ke dalam kantong. Hampir selalu dibawa ke mana-mana, mudah dioperasikan, fitur otomatisnya, serta hasil foto di siang hari yang lumayan bagus. Lalu selalu muncul fitur-fitur baru. Meskipun kita sadari juga ada keterbatasan dari handphone sebagai kamera, seperti yang pertama adalah kemampuan zoom yang terbatas karena tidak bisa gonta-ganti lensa. Dan yang kedua adalah kinerja yang kurang bagus pada kondisi cahaya terbatas. Berikut ini adalah tips dan trik yang perlu dilakukan ketika memotret dengan HP. Yang pertama adalah pelajari semua fitur yang dapat dilakukan kamera kita. Mulailah dengan meluangkan waktu untuk mengetahui dengan tepat kemampuan kamera, pelajari mode otomatis dan lihat bagaimana cara fokus dan bagaimana memilih area tertentu yang akan dijadikan sebagai acuan cahaya. Ini biasanya dilakukan dengan menyentuh layar di mana kita ingin titik fokus berada, demikian pula cahaya. Periksa juga apakah kamera HP kita sudah memiliki pengaturan secara manual. Jika ada, kenali apa saja yang bisa dilakukan secara manual. Beberapa handphone memungkinkan kita menggunakan lebih banyak pengaturan manual, seperti white balance, aperture atau diafragma, kecepatan rana atau speed. Ini dapat membantu kita mengambil foto yang lebih baik jika kita paham cara menggunakannya. Untuk mengingat kembali tentang aperture, kecepatan, dan juga white balance, silahkan cek kembali video terdahulu tentang fotografi dasar. Linknya saya sediakan di kolom description. Kemudian bersihkan lensa HP kita. Kamera HP mungkin lebih nyaman untuk dibawa daripada kamera konvensional. HP biasanya ada di kantong atau tas pada saat kita keluar rumah, sehingga lensa sangat rentan terhadap semua jenis debu dan bercak tangan. Oleh sebab itu, pastikan untuk membersihkan lensa ini dengan lap yang khusus, lap yang lembut, atau tisu sebelum pengambilan foto. Kita mungkin tidak dapat mengetahui seberapa kotor lensa itu sampai kita mulai mengedit gambar tersebut. Oleh karenanya, memastikan lensa jernih sebelum mengambil foto adalah kebiasaan yang sangat baik. Sedapat mungkin memotret di luar ruangan dan pergunakan cahaya alami. Sangat sedikit HP yang dapat menghasilkan foto dalam ruangan yang sangat baik karena kamera HP memiliki sensor yang kecil. Karena itu, sebaiknya ambil foto di luar ruangan dan dalam kondisi pencahayaan yang tepat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pencahayaan tidak hanya menentukan cerah dan gelapnya foto, tetapi juga suasana, mood, dan juga atmosfer dari foto. Oleh karena itu, usahakan menggunakan cahaya alami saat mengambil foto dengan kamera HP. Atur fokus kamera. Kamera handphone biasanya secara otomatis memfokus pada latar depan subjek. Tetapi tidak setiap gambar yang kita ambil di handphone memiliki subjek yang jelas. Untuk menyesuaikan di mana kita ingin lensa kamera kita fokus, sentuh layar tempat kita ingin mempertajam tampilan. Jika kita mengambil foto sesuatu yang bergerak misalnya, kamera mungkin sulit mengikuti subjek dan memfokuskan kembali sesuai kebutuhan. Ketuk layar untuk memperbaiki fokus kamera handphone sesaat sebelum mengambil gambar untuk memastikan subjek bergerak memiliki fokus sebanyak mungkin. Tanda persegi atau lingkaran kemudian akan muncul di layar kamera. Fokus pada satu subjek yang menjadi point of interest. Banyak dari foto terbaik hanya menyertakan satu subjek yang menarik. Jadi,
Saat memotret, salah satunya sediakan waktu ekstra untuk menentukan subjek utama dan 2/3 dari foto harus berupa ruang negatif yang membantu subjek lebih menonjol. Sekali lagi, pastikan mengetuk layar HP untuk memfokuskan kamera pada subjek. Itu akan membantu memastikan bahwa fokus dan pencahayaannya sudah optimal. Berikutnya, sisakan ruang negatif atau ruang kosong. Ruang negatif terdapat pada area di sekitar atau di antara subjek satu dengan subjek lainnya. Saat kita menyertakan banyak ruang kosong dalam sebuah foto, subjek utama akan lebih menonjol dan membangkitkan reaksi yang lebih kuat dari orang yang melihat. Lalu, seperti apa ruang negatif itu? Biasanya bisa berupa hamparan luas langit terbuka, lapangan kosong, tembok besar, latar belakang yang tidak ramai, atau air seperti pada foto-foto berikut ini. Kemudian, hindari zoom digital. Zoom digital hampir selalu menghasilkan kualitas foto yang buruk karena mengurangi resolusi gambar. Menghindarinya adalah salah satu tips dasar untuk memperoleh foto yang lebih baik. Zoom optik bagaimanapun jauh lebih baik karena tidak mempengaruhi kualitas foto dan ini tersedia umum pada kamera handphone. Jika kita hanya memiliki zoom digital, daripada menggunakannya cukup mendekat ke subjek utama yang akan kita potret. Lalu biasanya saat kita mengambil foto dari kejauhan, kita seperti tergoda untuk memperbesar tampilan subjek yang kita coba tangkap. Namun sebenarnya lebih baik tidak memperbesar dengan cara zoom in atau biasanya dengan cara melebarkan 2 jari pada layar handphone. Hal itu dapat membuat foto tampak berbintik, buram atau berpiksel. Sebagai gantinya, cobalah untuk lebih dekat dengan subjek, kecuali jika itu adalah hewan liar, karena pertimbangan risiko dalam hal ini tetap harus menjaga jarak. Atau mengambil foto dari jarak normal dan mengcropnya nanti pada saat editing. Dengan begitu, kita tidak akan mengurangi kualitas foto. Gunakan fitur HDR jika ada. HDR adalah singkatan dari High Dynamic Range. Saat ini semakin umum di banyak handphone. Fitur ini menambahkan detail dari area gelap dan area terang untuk menghasilkan exposure yang seimbang yang lebih baik. Dengan kata lain, fitur ini akan mengurangi langit yang terlalu terang atau tanah yang terlalu gelap, dan fitur ini sangat cocok untuk fotografi landscape. Jika ada perbedaan besar antara bagian paling terang dan bagian paling gelap pada foto, menggunakan fungsi HDR adalah salah satu pilihan yang tepat. Gunakan garis kisi untuk menyeimbangkan bidikan. Salah satu cara termudah dan terbaik untuk meningkatkan foto handphone adalah dengan mengaktifkan garis kisi atau grid line. Itu menempatkan serangkaian garis pada layar kamera handphone yang didasarkan pada aturan sepertiga atau rule of thirds. Prinsip komposisi fotografi yang mengatakan bahwa sebuah gambar harus dipecah menjadi 3 area, baik secara horizontal maupun secara vertikal, sehingga kita memiliki 9 bagian di dalamnya. Menurut teori ini, jika kita menempatkan subjek menarik di persimpangan garis atau di sepanjang garis, foto kita akan lebih seimbang, rata, dan memungkinkan orang yang melihat untuk berinteraksi dengan foto kita secara lebih alami. Pada iPhone, pergi ke menu setting, pilih photos and camera, dan ubah gridnya ke posisi on. Sementara di Android, misalnya di Samsung, masuk ke aplikasi kamera, lalu pilih setting, masuk ke grid lines, dan rubah ke posisi on.
Temukan perspektif yang berbeda. Mengambil foto dari sudut yang unik dan tak terduga dapat membuat foto lebih berkesan. Bisa menciptakan ilusi kedalaman atau ketinggian dengan subjeknya. Ini juga membuat gambar menonjol karena sebagian besar foto handphone diambil secara sejajar mata atau dari arah atas, flat lay, atau mata burung. Sekarang cobalah mengambil foto dari arah bawah atau low angle dan bermain dengan langit serta awan sebagai ruang negatif. Seperti pada foto berikut ini, atau kita juga bisa mencoba mengambil dengan sedikit miring ke arah bawah. Bermain dengan refleksi. Cari kesempatan untuk berimajinasi dengan refleksi pada foto. Ada banyak tempat out of the box untuk menemukan refleksi seperti genangan air, cermin, kacamata hitam, dinding, etalase, gelas minum, permukaan logam, dan sebagainya. Gunakan komposisi garis pandu atau leading lines. Di beberapa foto ada garis yang menarik perhatian mata yang melihatnya ke bagian tertentu pada foto itu. Itu yang disebut sebagai leading lines. Mereka bisa lurus atau melingkar, misalkan tangga, fasad bangunan, rel kereta api, jalan raya, atau bahkan jalan setapak yang melalui hutan. Deretan pohon yang berbaris, leading line sangat bagus untuk menciptakan kesan kedalaman pada gambar dan dapat membuat foto terlihat dirancang secara sengaja. Bahkan bisa jadi kita kebetulan menemukan bentuk yang sangat keren secara tidak sengaja. Carilah bentuk-bentuk simetri. Simetri dapat didefinisikan sebagai rasa tentang proporsi dan keseimbangan yang harmonis, indah, dan gambar yang mengandung simetri bisa sangat menyenangkan mata. Itu juga salah satu cara paling sederhana dan paling menarik untuk membuat foto. Dalam fotografi, simetri biasanya berarti menciptakan gambar yang dapat dibagi menjadi dua, bagian kiri dan bagian kanan atau atas dan bawah, seperti layaknya cermin. Itu sedikit berbeda dari pantulan. Simetri dapat ditemukan di alam liar dan ingat bisa gunakan garis kisi atau grid lines untuk menemukan komposisi yang paling menarik. Perhatikan pola yang berulang. Pola berulang sangat menyenangkan mata. Mereka muncul setiap kali elemen garis yang kuat diulang berulang-ulang, seperti garis, bentuk geometris, pola tertentu, dan warna. Pola-pola ini dapat membuat dampak visual yang kuat dan memotret sesuai seperti lantai keramik yang indah sudah cukup untuk menciptakan gambar yang mencolok. Bermain-main dengan pemblokiran warna. Bukankah keren jika seluruh foto berwarna hitam putih kecuali ada satu bagian subjek yang memiliki warna berbeda? Ya, memang ada aplikasinya. Aplikasi yang secara otomatis mengubah gambar menjadi skala abu-abu dan memungkinkan kita mengisi bagian yang ingin diwarnai. Pemblokiran warna dapat membantu menonjolkan elemen foto yang ingin kita tampilkan, seperti tanaman atau sesuatu benda yang lain dengan warna yang berbeda.
Jika menggunakan flash, lakukan hanya pada siang hari. Terkadang menggunakan lampu kilat pada kamera handphone dapat meningkatkan kualitas foto, tetapi jarang terjadi di malam hari karena bidikan gelap menunjukkan kontras yang jauh lebih tajam terhadap lampu kilat pada handphone. Itu bisa membuat lampu kilat terlihat invasif dan tidak rata. Namun di ruang yang sudah cukup terang, lampu kilat dapat membantu melembutkan beberapa bayangan gelap di belakang atau di bawah subjek utama. Ketika hendak memotret, lihat ke tanah atau ke permukaan di sekitar subjek untuk mencari bayangan gelap yang mungkin ingin kita hilangkan. Caranya, nyalakan lampu kilat secara manual di aplikasi kamera, tetapi jangan lupa untuk mematikan lampu kilat itu kembali setelah selesai. Berikutnya, pertimbangkan untuk membeli tripod handphone. Meskipun HP memudahkan untuk pengambilan foto ketika bepergian, bisa jadi tidak hanya cukup mengandalkan tangan atau tongkat selfie. Tripod HP memberi kebebasan untuk memotret ketika harus menggunakan slow speed atau memotret benda-benda kecil secara makro fotografi. Berikutnya, atur exposure aplikasi kamera handphone secara manual. Fitur kamera ponsel yang ingin kita atur secara manual adalah exposure atau tingkat pencahayaan. Mengetuk layar handphone saat memotret tidak hanya memfokuskan lensa pada subjek, tetapi juga secara otomatis menyesuaikan seberapa banyak cahaya yang masuk ke kamera. Ini juga tidak akan selalu terlihat tepat. Yang terbaik adalah menyesuaikannya dengan keinginan melalui ketukan pada layar handphone. Pada beberapa HP, saat kita melihat lensa memfokuskan kembali, akan terlihat lambang matahari kecil dan skala garis vertikal. Geser perlahan jari kita ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan tingkat pencahayaan. Lalu berikutnya adalah buat foto dengan pola-pola abstrak. Foto abstrak dimaksudkan untuk menangkap esensi suatu objek tanpa mengungkapkan keseluruhan landscape-nya. Dengan kata lain, mencoba menampilkan gambar yang unik dan mengejutkan dari subjek biasa. Tampilan ini dapat dicapai dengan memotong bagian abstrak dari foto normal atau dengan mengambil bidikan close-up objek yang membuat orang bertanya-tanya, tentu saja dengan kekaguman, apa subjek sebenarnya. Dan subjek dengan pola atau pengulangan adalah kandidat yang bagus untuk fotografi abstrak, seperti pada foto-foto berikut ini. Abadikan foto secara candid. Foto dengan pose yang disengaja bisa menjadi foto kenangan yang bagus. Namun, terkadang foto candid orang yang melakukan sesuatu atau orang dengan orang yang lain bisa jauh lebih menarik. Itu karena foto candid lebih mampu menangkap emosi dan esensi suatu momen secara efektif. Salah satu cara terbaik untuk fotografi candid adalah dengan mengambil foto sebanyak mungkin, lalu kita tinggal memilih yang terbaik. Jadilah non-konvensional atau istilah sekarang anti-mainstream. Komposisi adalah faktor penting yang membuat sebuah foto menjadi bagus. Begitu juga subjek fotonya. Beberapa foto yang luar biasa muncul dari ide-ide yang keren dan unik. Pesan melalui foto terkadang jauh lebih kuat dan efektif dibanding teks tulisan dalam membangkitkan emosi orang lain. Mari kita berpikir out of the box ketika memotret sesuatu. Orang lain mungkin akan terkejut dengan subjek yang keren atau tidak terduga. Buat mereka tertawa. Berbicara tentang membangkitkan emosi, terkadang foto yang paling berkesan adalah yang membuat kita bisa terbahak-bahak. Pasang lensa eksternal.
Ingin foto menjadi tampak mewah, lensa eksternal adalah salah satu pilihan. Sebenarnya ada beberapa jenis lensa yang dapat dipasang di bagian depan lensa kamera handphone. Mulai dari mata ikan, lensa sudut lebar, makro, dan bahkan telelens. Semua sesuai dengan kebutuhan dan harga di pasaran juga tidak mahal. Lalu berikutnya, jangan takut untuk mengedit. Guna memaksimalkan tampilan akhir foto, jangan ragu untuk menggunakan aplikasi editing. Saat ini banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit foto, baik mengedit dalam arti mengubah warna seperti filter warna dan sebagainya, atau bisa juga beberapa fitur editing untuk menghaluskan subjek seperti menghaluskan muka, kemudian juga membuat makanan tampak lebih lezat dan sebagainya. Sahabat foto, demikian bahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.